Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hasana, motivator magang unit Bimba Jati Rasa. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-7. Baik, yang pertama, berapa durasi waktu kegiatan Bimba AIUO? Nah, durasi waktu kegiatan Bimba AIUO yaitu kurang lebih sekitar 60 menit atau 1 jam. Dan yang kedua, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembukaan dan berapa lama durasi waktunya. Baik, kegiatan awal saat dimulainya pelajaran yaitu seperti salam atau sapaan hangat kepada anak-anak, lalu berdoa, ice breaking ringan atau bernyanyi-nyanyi, terus menanyakan kabar dan membangun suasana yang nyaman dan memberikan apresiasi tentunya untuk anak-anak. Waktunya, durasinya kurang lebih yaitu 5-10 menit. Dan yang ketiga, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan intinya seperti anak belajar membaca atau menulis sesuai minatnya dan kemampuannya atau secara individual sistem, dan mengerjakan modul secara bertahap atau small step system. Selanjutnya, bermain sambil belajar seperti game edukatif atau menggambar, menulis, dan terakhir yaitu penguatan atau memberikan reward. Durasinya waktunya itu 50-60 menit. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya. Dan yang terakhir itu yaitu mereview singkat hasil belajar yang dikerjakan oleh anak-anak, dan selanjutnya memberikan apresiasi kepada anak dan memberikan perintah agar membereskan alat belajarnya. Dan yang terakhir yaitu berdoa dan salam penutup. Durasi waktu yang dibutuhkan yaitu 5-10 menit. Dan yang kelima, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam melaksanakan Bimba AIUO? Yaitu yang pertama itu harus fun learning, dan yang kedua harus individual system, dan yang ketiga small step system, dan yang terakhir tentunya harus kreatif. Dan yang keenam yaitu kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan Bimba AIUO, yaitu tentunya harus menumbuhkan minat baca, bukan sekedar bisa membaca, tapi dilakukan dengan cara menyenangkan, disesuaikan dengan kemampuan dan tahap perkembangan anak masing-masing. Dan yang ketujuh, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Ya, yang tentunya anak setelah anak menunjukkan usahanya, saat anak berhasil menyelesaikan tugasnya, saat anak menunjukkan perkembangan sekecil apapun, itu kita harus bisa memberi reward atau motivasi kepada anak tersebut. Dan tentunya saat anak mulai kurangnya semangat, tentunya kita harus memberikan motivasi. Dan yang kedelapan, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Yang tentunya kita sepanjang proses
pembelajaran, dan saat anak mulai tidak fokus, saat anak mengalami kesulitan, dan saat suasana kelas mulai tidak kondusif, yang pastinya kita harus melakukan dan pengendalian di dalam kelas. Dan yang kesembilan, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator. Tentunya kita harus mengawasi, mengarahkan, dan menjaga kondisi belajar agar anak tetap kondusif. Dan yang terakhir, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar. Tentunya kita harus melihat minat belajar anak ini antusias atau tidak, terus perkembangan kemampuannya sesuai bertahap atau belum. Tentunya proses pada anak, kesesuaian kegiatan dengan kemampuan anak, atau secara individual sistem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.